ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه وآباء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر الأسقلاني ثم إلى أرواح الجد زوجة الوالد أحمد خالد عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an ibni Mas'ud lan saking Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Gal dawuh sapa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud gal dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rupane dawuh sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Sibabuhu utawi sibabul muslimi utawi misuwi wong Islam atau mencaci orang Islam iku fusukun fasik, iku fusukun kefasikan. Wa qitaluhu utawi mateni muslim iku kufrun kekufuran. Sibabul muslimi utawi misuwi wong Islam dibaca dengan si kasroh sinas sibab. Maksud dari sibab adalah masdar dari sabbah ya subuh sibab. Sibabul muslimi utawi misuwi wong Islam iku fusukun hukume fasik. Wa qitaluhu utawi mateni wong Islam iku kufrun kufur. Muttafaqun alaih utawi kiku hadis muttafaq alaih. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardhah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sibabul muslim mencaci maki umat Islam, mencaci maki orang Islam dengan cara membuka aib mereka atau menjelek-jelekkan mereka, fusukun adalah perbuatan fasik. Wa qitaluhu adapun membunuh orang Islam, kufrun adalah perbuatan kekufuran. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa mesoen apa esoan neka termasuk di antara sibab sabbah adalah membuka a'radinas bima la ya'ni, membuka aib-aib seseorang atau kekurangan orang lain orang Islam lain. Neka termasuk mesoen syatamah atau sabbah. As-sabbu lughatan asyatamu wa takallumu fi a'radin nas bima la ya'ni kasibabi. Yang dimaksud dengan mencaci as-sabbu secara bahasa adalah asyatamu mencaci mesoen, wa takallumu dan berbicara fi a'radin nas di dalam a'radin nas nama baik manusia. Ya kak buka aib orang dengan cara mencaci maki atau membeber-beberkan, memperjelas-jelas napa aib dan kekurangan daripada orang lain. Bimala yakni dengan sesuatu yang tidak pantas untuk dibicarakan. Matana condong ya pada ya meso iki ya. Dadi ape soane ke bene karo napa
jangan coba jancuk beni karo batik tok beni. Jadi apapun bentukan mun anyamah muka cacat orang aib orang aneka termasuk sabuh, termasuk sabah meso ini termasuk anyamah meso ini orang nikah. Nah perbuatan nggak nikah fusukun adalah perbuatan daripada fasik. Fasik ini kenapa? Secara bahasa kita nikah al-khuruj. Fasik nikah secara bahasa khuruj, keluar. Wa syar'an al-khuruju min ta'atillah. Secara bahasa adalah keluar daripada perbuatan taat ke Allah Subhanahu wa taala. Berarti mun kianya mah orang Islam tak keneng cacat-cacat. Mun kianya orang Islam. Sejelek-jelek apapun orang perbuatan nah mun kianya mah muslim, mun kianya mah Islam tak keneng kak buka ya Pak. Kecuali diki ada penjelasan ke beberapa tentang maksud bentuk tujuan membuka aib orang. Nah, hadits nikah adalah dalil ala anna jawazi sabbil kafir. Hadits nikah berarti diperbolehkan sabbil kafir, nyacat orang kafir kening. Tak termasuk kefasikan maksudnya. Kenapa? Karena perbuatan kafir dekat Allah Subhanahu wa taala ini adalah perbuatan si paling keji, perbuatan si paling cuba. Lo kan tak oleh menyakiti orang Islam. Tentang menyakiti, iya sepakat para ulama, tak oleh waqad naha an adiyatihi. Adapun menyakiti dengan cara mengambil mana barang atau menyakiti dengan cara memukul, larang saya abai monan. Nah tetapi mun anyama orang kafir nikah mun erasanin mun erasanin ekerasan kekafiranna jaza sabbuhu idla hurmatalahu karena tandi kehormatan orang yang tak iman dekat Allah Subhanahu wa taala. Wa amal fasik ngerasain orang yang fasik, membuka aib atau perbuatan orang yang fasik. Benar si muslim. Mon muslim tak mungkin fasik. Orang Islam tak mungkin fasik. Lah, beda orang Islam kan fasik. Ya benar muslim berarti setengah fasik. Paham ya? Jadi mon muslim jauh daripada perbuatan fasik. Beda orang Islam, agama Islam ya salat, kan fasik orang. Fasik ni ka ngelakonin kemaksiatan dengan cara pun mencaci daripada orang yang fasik itu di bagian di kalangan para ulama terdapat khilaf fi jawazi sabihi di dalam memperbolehkannya mencaci orang yang fasik bima huwa murtakibun lahu minal ma'asi karena si fasik tadi itu terus menerus berbuat kemaksiatan. Fadhahabal aktsaru ila jawazihi maka sebagian ulama besar memperbolehkan mencaci atau membuka aib, membuka kefasikan daripada orang yang fasik. Nah, kenapa tojuna? Tojuna orang sopaja menghindar dari orang nikah. Tujuan untuk membuka kefasikan daripada orang yang fasik bukan untuk menjelek-jelekkan, bukan untuk menyelamatkan manusia daripada perbuatan malah tak jadi korban. Sehingga ada buaki udhkurul fasiqa bima fihi kayyahdharuhun nas. Sebutlah orang-orang yang fasik dengan kefasikannya kayyahdharuhun nas supaya manusia menghindar dan menyelamatkan diri darinya. Walaupun hadis ini dhaif. Tetapi untuk nyelamataki orang lain, aja fulan bin fulan pemabuk masalah. Da anak sampean dia anak. Ya waladi tak. Inta bi teh haro tak salat nak. Kan termasuk muka aib orang nih kah? Kan mencaci orangnya mana nih kah? Sehingga lah engkau ngetelak tibi fulan dia tak apa sah. Fulan dia tak napanya mana
tak sholat, fulan ria bengal kering tuana, fulan ria pecandu ganja, pecandu narkoba, ria fasik. Tetapi bukan untuk menvonis orang ria celaka, enten. Untuk nyelamataki anak, beda lebih penting. Anak ria termasuk male tak termasuk golon orang dia sehingga menghindar dari orang ria. Tetapi muka kefasik na orang sefasik untuk nyelamataki orang lain khusus anak, khusus keluarga. Ini harus malah walaupun dengan cara membuka aib orang lain. Paham ya? Baca ada perintah udhkuru, sebut, jelaskan al-fasiqo, orang yang fasik, bima fihi, dengan apa yang telah ia kerjakan daripada kefasikan, kayyahdharuhun nas, supaya manusia menghindar. Nah mon pacet tujuan ngak nikah membuka kefasikan orang, bifajirin bifujurihi, orang selacot sebut kelacotan nah. Perbuatan coba ini sebut cuma dalam rangka nyelamataki anak, nyelamataki orang-orang setek kening imbasan nikah. Engki buka baiklah. Buka baiklah. Lo kan Allah Ta'ala maha menutup. Iya, Allah Ta'ala sattarul uyub. Allah Ta'ala pacet napanya mana nutup dekat apa orang lagi aban tibi lah Allah Ta'ala nutup aban tibi semuka kok. Nah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nutup dekat kesalahan hamba, nutup dekat tusah ben maksiat sek lakonin ben manusia, tapi manusia tibi membuka dengan cara terang-terangan. Ada termasuk muka nih kah, muka satrillah, muka napa satir atau penutup Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah bahaya mon nggak nikah. Sehingga ketika orang nikah ada saya mampu menjelaskan orang tentang kefasikna orang nikah, akhirnya orang-orang fasik menguasai pak. Orang-orang fasik merajalela padahal tak banyak orang fasik nikah. Orang si mabuk bisa tak mabuk punyaan, si tak mabuk. Tapi karena mereka tak peduli, masa bodoh, akhirnya mereka merekrut generasi muda nikah, berarti pecandu yang aban, berarti pecandu ganja, pecandu khomer terus, pecandu narkoba, karena kulit sampean tak memperdulikan, tak ngereken, sepenting benetang anak, sepenting benetang keluarga. Akhir semakin merajalela. Orang tak menghindar dari orang nikah. Akhir orang tak menghindar. Nah, aneka tak menyalahi aturan. Lah cek saking orang nikah menutup diri dari kemungkaran, menutup diri daripada kemaksiatan. Selama orang nikah tak ngatonaki dekat kefasikan, tak oleh kulit sampean dekat kak muka dekat kefasikan. Aneka orang sejelas-jelas fusuk. Orang-orang nikah sejelas-jelas fasik. Mun muslim tak kening episode karena mun muslim kebaliknya fasik. Islam keng fasik, ya bener Islam sesempurna. Maksudnya kanto sibabul muslim al kamil, mencaci orang Islam yang sempurna. Maksudnya sisi sempurna tak nampaki deka kefasikan. Atau mun orang-orang kafir jelas punanya orang kafir gelak punah terangaki jawazi sabbil kafir, karena perbuatan kafir nikah adalah perbuatan si paling keji. Adapun orang fasik faqad ikhtalafal ulama. Adapun orang fasik saya pesoen, orang fasik saya buka kecubana. Aneka khilaf di antara para ulama, beda sing ngenengaki fi jawazi sabbihi, beda sing ngenengaki karena murtakibun lahu minal ma'asi, bima huwa murtakibun lahu minal ma'asi, karena orang yang fasik terus menerus. Fadhahabal akthar, bahkan sebagian besar ulama memilih dan berpendapat ila jawazihi, memperbolehkan membuka aib orang sefasik king dalam rangka nyelamataki orang supaya tak jadi korban. Benih menfonis benih, pita orang zaman menfonis pak. Menfonis orang nikah, wah neraka aja nikah.
Wah tak kira selamat enten dalam rangka nyelametaki orang-orang malah tak dadi korban orang sefasek gila. Nah, tak nyalai aturan enten. Allah Ta'ala engki Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup bijamili sitrihi dengan kelembutannya, dengan sifat menutup aib daripada manusia. Malam dalam keadaan maksiat, di pagi hari tertutup. Tak pakaton bi Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya bahaya orang ton ngatonaki dak tu sana nikah. Bahaya orang seton ngatonaki dak ka kemaksiatan nikah. Bahkan suruh sebut kefasikan. Udkurul fasiqu bima fihi kayahdurun nas. Terangkan kepada orang lain tentang orang yang fasik. Sebut nih ke orang desa, fulan bin fulan, tak apa-apa. Kayahdurun nas supaya manusia nih menghindar dari orang ria. Area penzina, area pemabuk, area bengal kereng tuan awaria lah nikah. Nah, jadi kare napanya mana? Kare dek remah cara niat kau leuweun manjenengan nikah, benih niat nyacat benih. Mun nyacat, mun sampean mun vonis orang, tak oleh. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Semua umatku mu'afa, berpotensi untuk diampuni dosanya sebesar apapun dosanya, selebar apapun maksiatnya, tetap lebih lebar pengampunan Allah, lebih besar rahmat Allah Subhanahu. Illal mujahirun, hati-hati, kecuali orang yang menampakkan kemaksiatan. Kadang-kadang orang maaf ngebereng bine eke beketi sana, ngebe pelacur eke beketi sana ngajak kancana. Ane terang-terangan mesti mun orang cek saumpama akeme tancel lagi mandiman orang sekira tak tahu cek benria lasing gue. Tapi mun akeme lum seleber temo waria akeme ya. Are najis dia. Kecuali orang-orang semujahirun nika. Adapun orang setup nutupin, berusaha nutupin tapi sampean muka lah nika saya tahu oleh. Orang je lah tak ada yang tahu cak ahli maksiat. Ahli naudzubillah azina tapi bude luar ada yang tahu, ada yang tahu. Ajudi, amabu. Nutupin nika punan, nutupin. Tak menampakkan kefasikan. Ya urus Nabi pangeran ponan. Saya mujahirun nika. Dabun kanjeng Nabi kullu ummati mu'afa, seluruh umatku mu'afan. Aneka masih bisa diharapkan ampunannya. Ki bisa apanya mana kesempatan besar untuk mendapatkan ampunan illal mujahirun, kecuali orang senampak akidakan apa? Maksiata. Wahum alladzina jaharu bima'asihim. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan dengan kemaksiatannya. Sehingga kenapa? Sehingga orang yang menjelaskan kemaksiatan, saya menampakkan kemaksiatan, aneka padah bereng merobek apa saya tutup di Gusti Allah. Mesti orang nutupi tapi buka malah. Gusti Allah nutup kok, Gusti Allah tak nampak akidah maksiata sampian ya tak beri ya cap celeng deuna malamah azinan ten. Atau ning bungkono orang je malam mari mabuk tolesen malam orang je mari mabuk ya je tutup di Gusti Allah. Keng orang ajareta. Nah, anyereta aki atau menampakkan kemaksiatan aneka padana ngerosak penutup Gusti Allah. Sehingga mun ngane kejadian ya berarti orang mujahirun, orang sefasek. Nah, jadi wal aktsar, bahkan sebagian besar para ulama yaquluna bi annahu yajuzu ayyuqala, diperbolehkan oleh para ulama mengucapkan atau mengatakan kepada orang yang fasik, yajuzu ayyuqala lil fasik ya fasik. Orang fasik menampakkan kemaksiatan. Olok, fasik. Munafik, kening.
Ya perkara akeket ya apa can beun. Ngurung mapan gagah penting lagi tahu. Aneka dawuh ulama aneka wal aktsar yaquluna bi annahu yajuzu ayyuqala lil fasik ya fasik wa ya mufsid. Ngerosak ban. Pembuat onar. Fasik, zalim. Kening ya lo. Sampean mun mampu. Mun tak mampu ya neng tak kowe tampele. Loh, sering memanggil fasik dengan kata fasik ini ke oleh. Memanggil orang yang zalim dengan panggilan ya zalim kening. Wa kadza fi ghaibatihi, maka ketika tada orang berarti ya oleh memanggil fasik berarti. Benar termasuk ghibah. Benar termasuk ghibah bi syarti qasdin nasihah, dengan syarat yaitu niat nasihat. Niat nasihat, cek niat menfonis orang, cek niat fasik, tapi nasihat orang gak nikah. Atau sampian muka atau membuka aib orang nikah di saat si fasik nikah tade. Buka bi sampean aib, tapi untuk nasihat da anak, sehingga cek mak semak da orang riah. Sehingga cek sampai benar kancah bi orang riah, are bengal kering tuana, dia tak sholat, dia tak Jumat dia. Nah, because din apa? Nasihat. Libayani halihi, dan menjelaskan namanya mana hal keadaan tingkah-tingkah perbuatan kelakona auli zajri, atau supaya menghindar daripada perbuatan nah la liqasdil waqi'ati fihi, bene asace lain nikah asace sampean napa aroma lebih bagus dari orang nikah. Maka fala budda min qasdin sahihin, maka bagi orang yang akan menjelaskan tentang kefasikan seseorang harus dengan niat yang baik, yang sahih. Harus kudu dengan niat senapa? Sahih, setepak benih niat napanya mana niat menfonis orang enten, tetapi sajene kele untuk anasehat. Ya, anasehat da orang sing nikah. Toh satu tutupi puna orang nikah mula fasik. Terangaki baik ke fasik kena. Terangaki. Sering bene ngaku bersih, abe tak aroma sosoceh, abe enten. King sop aja orang lain tak jadi fasik, tak jadi munafik. Nah, adapun orang Islam sama sekali teh kening Pak. Sibabul muslim fusuk. Mencaci orang yang Islam hukum fasik, berarti sebaliknya mencaci orang fasik kening. Saya tak oleh mencaci orang Islam tapi fasik, ya tak sempurna Islam berarti kayaknya mau fasik. Mun hanya muslim tak kira fasik. Mesti orang Islam sempurna Islam, lah Islam rasa paro. Ya mabuk, ya judi, ya zina. Ya yang ngeco, yang ngerampok, tapi Islam ya Islam, tapi tak sempurna Islam. Ki hanya mereng fasik nikah. Mohon hanya ma Islam jauh dari banyak orang sehat nikah tandi. Orang ekocak sehat berarti orang nikah tandi apa? Penyakit. Sehat. King di penyakit. Ya tak sehatnya mana? Di mana beneran sehat di penyakit? Orang sehat di penyakit berarti tak sehat. Enjak sangkun mun bedene sehat. King tabun sakit, ya berarti sakit. Mun abun mapan gagah. King andi darah tinggi, andi napa, ya berarti andi penyakit tak sempurna berarti. Mun anya mas sehat tandi penyakit, mun orang sakit berarti tak sehat. Separuh sakit, separuh sehat. Nyemareng odi ya odi, mati separuh, ya berarti tak odi. Mun odi tak kira mate, mun mate tak kira odi kare dedo. Mun anyama Islam sesempurna jauh daripada fasik. Mun Islam tapi fasik berarti tak sempurna Islam. Paham nggih? Nah, nikah bisa membedakan kira-kira ya, bisa membedakan. Dadi saya tak oleh nikah kula ben sampean mesowen atau cak ngocaen orang se Islam. Fusukun. Nah, dadi mun
cak ngocain orang Islam, mencaci maki orang Islam perbuatan fasik. Wa qitaluhu, membunuh orang Islam, kufrun, adalah perbuatan kufur. Napa maksudnya? Maksudnya daripada wa qitalu kufrun, neka juga satu dalil dalla ala annahu yakfuru man yuqatilul muslim bighairi haqqin. Orang yang membunuh orang Islam dengan tanpa hak adalah hukumnya kafir. Adapun orang berhak al-guju masalan, bada orang mateen orang terus harus epaten, tugasnya neka pacet untuk mateen, membalas, membunuh, ya berarti dengan cara hak. Tak nyama, napa nyama kufur. Nah, tetapi kanto juga jelasaki saya maksud kelaban kufur neka benem kufur mateen orang Islam pas kafir enten. Sebagian ulama ada bu fa itlaqul kufri alaihi majazun, aneka majaz. Pada akibi orang kafir, karena orang kafir jelas mateen orang Islam. Maka mau beda orang Islam mateen pada Islam mah berarti kufur secara majaz, benar secara hakiki. Tetap hanya Islam sekalipun mateen orang Islam, tetapi kocak kufur karena pada aki bereng orang kafir mesti amoso do orang Islam. Au yuradu bihi kufron ni'mah, atau yang dimaksud dengan kufur di sini wa qitaluhu kufrun adalah kufrun ni'mah, mengkufuri daripada nikmat. Ya seteng endeng kufur ya tetap kufur. Ya, sekalipun kufur kene, sekalipun kufur majas atau kufur nikmah, ya tetap sekalipun kufur nikmah ini juga ancamna neraka, adab. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Aneka apa termasuk kufur napa? Wala in kafartum, apa kafir tak nyembah Gusti Allah? Enten kufrun nikmah, menkufuri nikmat, yakni tidak mau mensyukuri nikmat, berarti kufur atas nikmat. Lah mengkufuri nikmat ni sekalipun kufur kene, kufur kecil, bene kufur setak nyembah selain Gusti Allah, nyembah selain Gusti Allah, tetapi kufur nikmat pun ancamna wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tetap azab kia sekalipun kufur nikmah, beda ancaman neraka, beda ancaman seksa paki dengan alam akhirat. Nah neka mesti orang ria ihsan, berbuat baik kepada orang Islam, wa ukhuwatul Islam, bada ukhuwah persaudaraan sesama Islam, bene membunuh, wah neka malah epaten wasammahu kufron, nyamain orang neka napa kekafiran, nyamain orang napa orang semateen orang kafir nika wasammahu kufran li'annahu qad yu'awwalu bihi ma yahsulu minal ma'asi minar rain 'alal qalbi hatta ya'ma anil haqqi. Orang yang membunuh orang Islam tadi itu dikatakan orang kafir karena kemungkinan dari perbuatannya akan menghasilkan minal ma'asi, daripada beberapa maksiat, minar raini, daripada penyakit 'alal qalbi. Rain nika penyakit ate, sehingga ate na hatta ya'ma, sehingga ate na ampun dadi ate si peteng, ate si buta anil haqi, daripada perbuatan sehak, faqad yasiru kufron, sekejaki kafirong kurang ya. Karena ate pun buta, ate na peteng, apa? Mencaci orang Islam, membunuh orang Islam. Tak termasuk kafir iya kufrun nikmah, tapi dengan perbuatannya nanti akan menghasilkan beberapa maksiat terus. Yang kepenteng, matiin orang yang kepenteng. Ini matiin yang kepenteng nggak boleh kalau dosa-dosa selain, Pak. Nah, matiin pun yang kebiasa. Akhirnya dosa-dosa selain yang kepenteng, yahsulu bihil ma'asi, sehingga orang ini kemaksiat banyak sampai penyakitnya kena ran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah Ta'ala debu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka tidak buta mata, matan ngetela keng atena buta daripada perkara si hak si bener. Akhirnya kening penyakit ron,
kalla bal rana kening penyakit ran dalam atina ala qulubihim makanu yaksibun karena atas perbuatan-perbuatan maksiat saya lakonin. Lah mun atin gelek kening penyakit ron tutup dining Gusti Allah dari sesuatu hak dari sesuatu batil bene bareng tak mungkin faqat yasiru kufron maka terkadang orang neka deki menghantarkan maksiata deka kekufuran si asli. Pada tak tahu matiin orang Islam apa kafir. Keng mula orang yang menjelaskan deka kefasikan rang terangan dalam ngelakonin kemaksiatan nah sampai bengal matiin orang. Ya sekejaki yasiru kufron kemungkinan besar orang ini bakal jadi orang si kafir asli. Ya naudzubillah atau wa qitaluhu kufrun saya maksudnya kanto au annahu fa'ala ka fi'lil kafir alladhi yuqatilul muslim. Orang matiin orang Islam berarti kufrun maksudnya pada kibi orang kafir. Ya tetep mun mateh orang ngak nikah tetep matiin ya sholaten ya kubur ning kuburan pemakaman Islam sekalipun mare matiin orang Islam. Keng mun matiin karena Islam mah jelas pun. Beda orang Islam matiin orang Islam karena Islam mah. Paham teman-teman ya? Matiin orang Islam bener karena aben andik moso. Tandik moso tandik apa? Beda orang Islam, naudzubillah, soro orang kafir, paten orang jadi. Bajar bingko, engkau beci dah orang karena Islam dia. Sampai mateen atau soro orang mateen karena Islam, ya kafir asli. Mon mateen orang Islam karena Islam. Mon benih karena masalah nikah, masalah dendam, masalah pribadi, sampai paten orang Islam gila tak termasuk kafir kafir asli nggak nikah. Tetapi lambat laun orang ini mun tak tobat ya bisa kafir ongku. Mun tak tobat bisa kafir ongku, kafir asli akhirnya deki. Ya, makanya nikah yang kebiasa. Cat nyacat orang Islam yang kebiasa, tawuran pada Islam begini kepon. Akhirnya terjadi matiin orang, saya matiin orang Islam, saya patiin orang ya gara-gara ria. Supporter sepak bola pada Islam mah saling jotos, saling memukul, saling mencaci, saling macam-macam ya karena perbuatan nggak nikah. Bodoh boleh apa orangnya mana lon salon lah itu pengikut punya aja seragam lain joget lain daripada tahu akhirnya pakai ongku pak. Terus tidak mau terjadi kadang. Maka mau tak hindari perbuatan ngak nikah terjadi angku wa qitaluhu kufrun maten orang Islam bisa kafir angku. Lah kan neser. Kan neser. Margane sepilih. Senggol bacok. Mosok nyenggol tok bacok. Terus tahu kok orang saya kata jadi, mun ya cek membela agama, ya cek perang, bak gelem orang kata jadi. Tapi hanya untuk hal sereme bahkan untuk dalam kemaksiatan, harga diri, nama baik ke organisasi, harga diri, harga nama baik ke apaannya mana aban dia, klub ruak, klub pria. Tapi itu agama tandi ghirah, tandi cemburu. Bener kulanya soro bodoh China mulai sentem enten aja. Maka asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tante-tante orang sahabat dengan Kanjeng Nabi nika pangki asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Mereka orang yang bersama Nabi, walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi, yakni para sahabat. Tanda-tandanya adalah asyidda'u 'alal kufar, mereka keras kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling mencintai, saling yang keras kepada orang kafir, tidak harus membunuh. Kami tetap tidak setuju atas perbuatan pembunuhan. Dan kami tidak diperintahkan oleh agama untuk membunuh kecuali kita terancam. Membunuh orang kafir teh kene. Lah,
Maksudnya asyiddau alal kufar, tak harus membunuh keras kepada mereka orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dengan cara-cara lain. Atribut orang kafir cek sampai angkui termasuk asyidda nikah, cukup lah. Napa pakai nah orang kafir ya jangkui, ampun cukup nikah asyidda termasuk keras ponan dengan cara seperti itu. Ndak harus nampeleng, ndak harus memukul, ndak harus membunuh, ndak. Asyiddau alal kufar cek pikir sampean keras do orang kafir berarti paten orang kafir dia berarti sentem jotos. Sampai nata tangkap orang kafir pun tak apa-apa. Atau tangkap orang kafir tak masalah. Akan cabi orang kafir tak masalah. Maksud tak syiddah, tapi atribut ketuhanan mereka, atribut kebanggaan daripada agama mereka, kita harus jangan setuju. Jangkui apa sebiasa saya yangkui orang kafir, cek lakonin apa sebiasa lakonin orang kafir. Lah ini termasuk asyidda. Wis contoh si panggembangan lah, mun nilpun cek halu kade apa assalamualaikum, karena halunya dari haleluya. Haleluya itu biasanya orang kafir. Kan pun cukup pun. Orang bisa halo. Sampean assalamualaikum. Ketemuan kancah assalamualaikum. Di mana tiba dari Islam ketemuan pada Islam ulu salam kemah. Woi. Halo. Mestinya kan ketemuan absus salam bainakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu. Awala adullukum, apakah kamu mau aku tunjukkan sesuatu? Idza fa'altumuhu tahabbtum, mun kake melakukan sesuatu kelaban saling mencintai. Qalu bala ya Rasulullah. Engki kadito ya Rasulullah, mun beun ngelakonin bareng riya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah beun tunjuk gelem tunjuk akin sesuatu mun beun ria gelem ngelakonin sesuatu kela akan saling mencintai di antara pada Islam. Gal bala ya Rasulullah. Absus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ketemuan assalamualaikum, ketemuan assalamualaikum. Anik untuk supaya hubungan sesama Islam ini semakin erat, semakin harmonis. Nah, makin nenten, Pak. Amoso bilang ker amoso. Imam patang pot kepotan imam. Langker temur ngepot langker bere. Lah jongo ora mun tarawih tak terbenteran. Mun tarawih tak terbenteran. Semare kaduk blayer. Ya pekel kita mare. Akhirnya laba-laba di mun bal pun sepeda motor oleh juara. Mun bal pun tarawih. Ya. Aneka sekonek penjelasan ben keterbatasan pengetahuan dan kaula dadi membunuh orang kafir mun pacet niat karena membunuh orang Islam mun karena Islam kafir. Tetapi mun benih karena Islam beda dendam pribadi dan lain sebagainya, benih karena agama nah ya berarti aneka kocak kufrun ni'mah atau kafi'lil kafir alladzi yuqatilul muslim. Adapun napanya mana mencaci atau muka aib orang sefasek kening atau muka aib orang kafir supaya aja gongku atas iman ria sehingga orang Islam betul-betul perhatian atas agama natibi. Nah tak apa-apa sehingga gambar lambang salib hari ini Islam, gambar orang Islam ya lafad Allah, lafzul jalalah Nabi Muhammad. Lamun urusnya atatang ke semua agama sama silahkan, atatang ke orang kafir saya kerja sama bagus, tapi urusan akidah walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi ampun tahu sapur campur masalah ini. Saya senang kopi ya ngopi, saya senang ngeteh ya teh, tahu sapur campur. Mau campur kopi teh jadi apa? Kop teh tak nyaman ya. Tikal pun urusnya hidayah dari Gusti Allah. Nah urusan can osoro keras asyiddaw alal kufar harus keras. Keras tidak harus membunuh. Keras dengan bukan dengan cara membunuh mereka atau
ngebom gereja, benih tak setuju. Ngerosak nih kenyamanan. Justru Islam semakin rosak nih orang nggak nikah. Maksudnya asyidda nikah, atribut mereka, lambang-lambang mereka, gaya mereka, pakaian mereka, cak tero. Nareng Islam saya tero. Congok para ulama pakai ya. Mereka bangga bi rokokan, kita bangga dengan siwak. Mereka bangga dengan tato, kita bangga dengan ridak, dengan surban. Mereka bangga dengan golongan mereka, kita bangga dengan golongan kita. Sebagaimana mereka bangga dengan golongannya, ya kita harus bangga dengan golongan kita. Nah, orang tato bangga bi tato, kok todus? Kulubik sampian saya pakai surban. Nah, orang dengan salibnya mereka bangga, lah kenapa kita tidak bangga dengan atribut Islam kita? Malah itu tutupin Islam mah. Ngapa? Sarongan bae masih mandeman. Takok todus. Wow, kocak kolot. Kocak apa? Kolot, polana sarongan. Sepenting kan pesen nabenya. Masih sarongan. Mun gaya, tak apa-apa. Sarung, nyasar burung. Nah, burung sekesasar rembian. Celono, celo ono. Wong lak celana anje beda celana bae. Engki. Nah, jadi walaupun sekedar pakaian, tapi mereka bangga dengan pakaian mereka. Lah kita harus bangga dengan pakaian kita. Bangga, dan ini termasuk asyidda nih kepon cukup ponan. Ya, cek sampai ronero gayana. Lah orang Islam sampean lata apa orang Islam lata. Norok deh, ya apa perlu? Niki osom, aduh, lata. Jadi orang Islam lata. Potong no bun saya tero, siapa saya tero? Sekanan TP, sekacer TP, setengah nggak tairo bodoh nombok deh. Siapa saya tero? Potong na ulama tak nggak nikah. Pakai ini tak ngaji ya. Nah, jadi sebagaimana mereka bangga dengan atribut mereka, bonek, bangga bi boneka. Arema, bangga bi Arema nah. Persekapas bangga bi bilon, jadi ada lah persekap jelah ubus wis. Persekapas bangga bi persekap. Warna oranye persekap, warna hijau apa biru Malang, warna hijau, bajul hijau. Sorbaja. Andi kebanggaan BTV. Lah Islam andi kebanggaan BTV, masjid kebanggaan nah. Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis selawat kebanggaan nah. Para habaib, para ulama kebanggaan nah. Nah terus bangga ada orang kafir. Idola orang kafir, saya tak nyembah pangeran sekali. Agama tak ada bisa diidolakan. Ajib. Harap apa tak ngidola lagi Habib Syekh? Tak ngidola lagi Al-Ustadz Al-Habib Taufik. Harap tak ngidola lagi para guru, para ulama, para kiai. Lah cek idola kan kok ben. Lu pah minta tanda tangan ben. Nah. Yiking bade idola aku lah bade kia, tak banyak geng seguni. Tapak dok mathura kula. Lengarah lah tangi ku tak tengane cium kula. Nek bine, wadah. Congok watu aja keng ratina cium ki bingko. Berhubung watu dah jangan kok. Loh, Gus Wahib, kok tak cium. Cium serot kok selamat tak tepak ke pepe, tepak de ning kanto nika. Kamae tengah nika cium. Congok dah mak tua jangan kok. Ngode lumayan deh jangan kok. Cipika-cipiki lumayan kan nika. Ya, min haitsulayah tasib ya. Berhubung tua doyan je tak toleh. Bedeki idolan keng tak banyak. Sekuni bi watu. Musen, mapit bagian ri. Ada segaya sekali tang idola. Masya Allah ya. Jadi orang ini kamu mengidolakan orang-orang yang soleh, mengidolakan orang-orang yang bagus. Insya Allah mungkin dari anak. Futun sahabat. Futun Habib Syekh, futun para ulama, Yai Hamid Pasuruan, futun Yai Hashim Podokaton, futun Bayi Jasim, Mbah Nur Salim, Mbah Abdullah.
Ki Masyhud, Ki Khalil, Ki Kusyeri sahabat ibu kono Pak, aro jong kiai, aro ulama lah. Lah biasanya ngok, lah sampean foto tepak kemantanan tok. Saya nyongok kemantanan been. Ya foto tulung-tulungan pada angangar saya foto. Kenapa foto nyara-nyara Nabi ning kuadin. Foto na ulama. Ane kata apa-apa masih foto ki sebagian guru ulama ya Hashim tak kesokan ndak foto. Habib Ja'far tak ndak ke foto. Ya, tak kesokan Habib Ja'far ke foto. Beda foto keng tak pajeng sahabat. Kan termasuk surah nika termasuk napa lukisan tak seneng. Beliau tak lebur. Tapi Habib Soleh Tanggul seneng ke foto. Habib Abu Bakar Gresik seneng ke foto. Karena dikiaskan dekah apa namanya bayangan. Karena setan neka buruh daripada bayangna Sayyidina Umar bin Khattab. Setan neka buruh dari jeng-bejeng Sayyidina Umar. Maka bayangan neka pada bareng foto. Yani tafaul. Mon setan buruh dari jeng-bejeng Sayyidina Umar, jeng-bejeng tok setan ni keburu. Bener ketemuan Sayyidina Umar, ketemuan jeng-bejeng ni buru. Nah, jeng-bejeng ini termasuk kiasaki, pada aki bareng apa? Foto. Nah, pola beri foto na ulama, habaib, kiai, setan tak masuk. Mon foto na banta pak neng kuade nyara-nyaran tok foto na bagian setos pelontos cetak garua nomor punggung sekian bre ya tambah jeraj setan pernah. Ya, jadi beri pacang foto-foto sesekira tak nyimpang dari apa? Dari syariat. Bodoh contoh foto se takdzib, foto se congocoh, foto na khalifah khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Haram macam foto ni kah? Tak boleh. Apa? Aro karena takdzib congoco juga. Lukis lukis lahir beri kok. Tak tahu. Moro lo ngumpur Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Haram ni ke takdzib ni kah? Ya. Karena termasuk carpak ni kah? Termasuk bohong, pembohong nih kan, mengada-ngada nih kan, mun sampai nanti foto nih kan, petoron, cak buang petoron, cak pajang, sabek bela, ini tak bener nih kan, mohon khulafaur rasyid Abu Bakar, Umar, Uthman, foto lukis nih tak bener, bahkan Syekh Abdul Qadir pun tak oleh pajang foto nih, karena nih takdzib, aslinya kata apa pada tak tahu, lo masalah, ya, karena setan nih keburu dari apa mana, dari jeng-bejengnya Sayyidina Umar. Maka sabak foto orang-orang yang soleh, cek sabak foto orang yang fasik, cek sabak foto orang-orang yang kafir, cek sabak foto orang-orang yang tak nyembah ke Allah Subhanahu wa taala, karena kullu syai'in mabda'uha minan nadhar kama dhamin nari min mustasgharis syarar. Segala sesuatu itu akan bermula daripada pandangan. Yang selalu memandang orang yang soleh, baik seki odi atau wafat ada umur, dengan memandang foto-foto mereka, aneka akan menimbulkan rasa cinta kepada orang yang soleh. Sebagaimana kebakaran, tak mungkin langsung raja kebakaran. Kebakaran dari sesuatu yang paling kecil, dari korek sekene atau dari puntung rokok yang ke enteng, tapi buang neng tempat-tempat kemungkinan kebakaran, akhirnya kebakaran besar. Nah, tak mau langsung cinta orang nikah. Dari nyongo senang akhirnya hati nak tertarik terpaut untuk nero akhlakka, untuk nero ibadahna. Sini kata langsung orang nikah seneng enten. Ya, jadi penting juga nikah untuk mendidik anak-anak kulman jenengan. Jadi cek sampai berkenal dengan orang-orang yang fasik, selamataki dari orang-orang yang perbuatan saya menjelaskan deka kefasikan ada ketusan takut jadi korban pak. Naudzubillah. Jadi nikah masalah sibabul muslim fusuk, mencaci orang yang Islam adalah kefasikan, tetapi orang yang fasik saya caci tapi dalam rangka untuk menyelamatkan orang lain supaya orang lain tidak menjadi korban daripada mereka, tak masalah. Jadi dengan niat nasihat, dengan niat yang niat bagus, niat nasihat ke anak, niat nasihat ke orang lain. Yang kedua, membunuh orang Islam kufrun, perbuatan sekafir, aneka termasuk majas, beda kufrun ni'mah, beda pada aki, mulhakaki bi orang kafir, karena orang kafir kebanyakan daripada mereka memusuhi umat Islam. Jadi mun mate enreng Islam
karena Islam ya kafir punan. Tetapi mun matiin orang Islam karena beda dendam benih karena agama nah ya berarti ini kekufrun ni'mah atau kafir-kafir semajas. Matur moga pada selamat. Amin. Tetapi orang saya muslim al-kamil, Islam saya sampurna jauh daripada kefasikan dan insyaallah kaula panjenengan jaga iman Islam sehingga mulai dapat husnul khatimah jauhi daripada kekafiran. Amin Allahumma amin. Tadi terakhir jangan sampai salah paham tentang asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Jangan sampai salah paham harus ngebom, harus merusak atau mencaci Tuhan mereka. Lah. Tapi asyidda nengkanto sebagaimana mereka bangga dengan atribut mereka, kita pun harus bangga dengan atribut mereka. Mereka bangga dengan pasturnya, kita bangga dengan ulamanya. Mereka bangga dengan pakaian dengan lambang salibnya, kita bangga dengan pakaian kita yang islami. Sini kala, ini pun cukup pun asyidda punan. Jangan pernah memakai atribut mereka, jangan meniru gaya mereka. Neroh gaya orang sesoleh pakai akhlak insyaallah sempurna insyaallah ya termuka selamat kapi amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin